jadikan kami berharga karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi Allah kami yang hidup. Seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwa kami haus firman-Mu. Karena firman-Mu itu air kehidupan. Karena firman-Mu itu adalah roti kehidupan. Bukan saja hanya mengenyangkan tubuh jasmani kami, tetapi juga kebutuhan rohani kami. Kami mau dikenyangkan oleh Tuhan. Ambil alih Roh Kudus setiap hidup kami saat ini. Waktu kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, maka pengertian, hikmat, pengetahuan, pengajaran yang benar mengalir dari bait Allah yang kudus. Dan kami semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu. Saya bersyukur bahwa hari-hari ini betapa Tuhan luar biasa. Karena Tuhan bekerja di berbagai banyak hal dalam hidup kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kau sedang lagi rugi, saudara bisa lihat gak ada berkat Tuhan di situ. Kalau saudara lagi sakit, ada gak di situasi sakit itu saudara merasakan kebaikan Tuhan? Ada? Atau saudara merasa Tuhan itu baik kalau saudara diberkati, gajimu naik, bulan ini saudara dapat bonus, bulan ini saudara dapat pacar, ganteng lagi, kaya lagi, baik lagi. Nah saudaraku, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, bekerja melebihi tanggung jawab. Ekspektasi kita harus naik. Amin. Jadi kita mendengar naik level. Wih, keren sih kata-katanya. Tapi harus diimbangi dengan kerjanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 41. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saudara, kata-kata ini tidak mudah dipahami orang Yahudi. Kenapa saudaraku? Situasinya pada zaman itu di mana orang-orang Yahudi dijajah orang Romawi, bangsa Romawi. Artinya orang Romawi yang memerintah. Dan pemerintahan pada saat itu sangat didominasi oleh para prajurit. Jadi kalau kita baca sejarahnya, orang-orang Romawi, prajuritnya lagi ada di jalan sedang bawa barang banyak, terus ketemu dengan orang Yahudi di jalan itu. Dul, sini. Ya Pak. Ya. Bawa barangnya. Dan hukumnya itu wajib, nggak boleh bilang, nggak bisa, saya nggak kuat. Itu keharusan, itu hukumnya. Sehingga orang Yahudi ini harus bawa walaupun keadaan terpaksa. Walaupun dia merasa saya tidak mampu, tapi harus dibawa. Jaraknya dikatakan di situ 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer? 1,6 kilometer. Lebih dari 1,5 kilometer. Dan beban yang dibawa itu bukannya beban biasa. Kalau seorang tentara prajurit, apa yang dibawa? Mungkin juga amunisi gitu kan.
mungkin juga senjata, mungkin juga perlengkapan mereka, perlengkapan perang, dan itu harus dibawa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, itu banyak makna yang bisa kita tarik. Dalam kehidupan kita sebagai seorang karyawan, pegawai, arti 1 mil itu adalah kewajibanmu. Kalau saudara karyawan, kewajibanmu datang jam berapa? Jam 8. Kalau kantor menetapkan masuk kantor jam 8, saudara sampai di kantor jam berapa kira-kira? Kalau saudara datang setengah 9, saudara melanggar kewajiban. Kalau saudara datang lebih awal jam 7, ya, itu baru disebut melakukan kewajiban. Sampai jam 5 sore. Artinya, saudaraku, standar hidup kita sebagai orang percaya, khususnya bagi seorang karyawan, kalau kau menjalankan tugasmu di kantor dengan baik-baik saja, itu baru dikerjakan yang namanya 1 mil. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara tidak hanya berada di area 1 mil itu. Seluruh dunia mengerjakan itu. Amin. Saudara dan saya itu anak Tuhan yang jauh berbeda. Yesus mengajarkan nilai di sini. Value, kualitas. Kehidupan orang Kristen harus berkualitas, amin. Kalau saudara kualitasmu sama dengan orang-orang di luar sana, itu sama saudara mempermalukan nama Tuhan. Jadi, yang pertama yang harus kita renungkan adalah bekerjalah melebihi ekspektasi yang saudara punya, atau setidaknya melebihi tanggung jawab. Di gereja kita ini, kita sudah sepakatikan ada 2 biston hari Rabu, ada kebaktian hari Jumat, ada kebaktian pemuda hari Sabtu. Amin. Ada kebaktian sekolah minggu. Oh, sekolah minggu aja yang bilang amin. Dan hari Minggu jam 10 adalah ibadah raya. Kalau saudara hadir hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu pagi dan ibadah raya, itu baru saudara sudah melakukan kewajiban. Saudara sudah mengerjakan yang disebut dengan 1 mil. Tetapi saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang mengatakan ini bukan rasul. Perkataan ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Setelah sudah saudara kerjakan tanggung jawabmu yang 1 mil itu, ya, artinya kita masing-masing sebenarnya kan punya tanggung jawab, benar nggak? Anak tanggung jawabnya di rumah apa? Belajar, gitu kan? Pertanyaan saya, apakah saudara sebagai anak-anak yang sedang belajar, yang sedang disekolahkan orang tuamu, dibayarin uang sekolahmu, bajumu, kebutuhanmu, dan segala hal-hal yang lain. Kalau saudara anak sekolah yang baik, saudara akan mengerjakan kewajibanmu sebagai anak, benar tidak? Sebagai siswa. Maka salah satu kewajibanmu adalah belajar setiap hari. Kalau ada tugas dari sekolah, dikerjakan, gitu kan? Sehingga begitu nanti guru menilai dan hasil nilai itu anak-anak bawa kepada orang tuanya, melihat nilaiku merah, gitu kan? Kalau nilai anak-anak itu merah, bangga nggak saudara orang tua? Orang tua kan sedih, malu aja. Saya sudah capek mengurus anak ini, menyekolahkan, membina, mengajar, menasehati, tetapi kok nilainya cuma nilai 5. Bangga nggak orang tua? Tapi kalau nilainya 100, minimal 90, paling rendah 80, ya, masih ada semangat kan? Rasanya keringat yang bercucuran cari duit itu rasanya lega di sini, saudara. Itu baru anak sekolah. Masing-masing kita punya kewajiban. Ya, suami kewajibannya apa? Minimal mencari duit.
Jangan sampai ada seorang suami yang menganggur. Dia harus cari duit. Makanya istri saya senang gitu kalau bagian ini. Kamu kan suami, mana uangnya? Kebutuhan banyak gitu kan. Kalau dalam hal ini, saya nggak bisa jawab, saudaraku. Saya hanya membela Tuhan, aku sebagai suami di dunia ini yang punya tanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak saya. Anak-anak kan hanya tahu kita, Pak, hepeng. Tiap pagi hepeng. Boleh nggak kita bilang, nggak ada uang? Mereka nggak mengerti, ya. Kan tanggung jawab orang tua, mana hepeng. Kewajiban kita lakukan. Istri kewajibannya apa? Kalau orang di kampung kan cara pandangnya bilang kalau istri itu ya perempuan itu nggak usah sekolah tinggi lah, toh juga nanti dia dapur, ya kan? Karena saya tanya perempuan nggak bisa masak, lebih suka masak itu suami. Suami lebih suka masak. Padahal itu sebenarnya tugas istri, benar nggak? Artinya kan istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, ya kan? Apalagi kalau suaminya belanja gitu kan, terus istri ngapain di rumah? Ya kan? Istri ngapain di rumah? Dibelanjain, dicari duitnya, terus dibelanjain gitu kan, terus masak sendiri, udah siap, silakan nyonya makan, sudah terpidang gitu kan. Pertanyaannya di mana kewajibanmu, hai istri? Kadang-kadang gitu ya, kita itu nggak adil. Kalau kita nggak suka dengan kelakuan suami kita, dengan seenaknya kita semprot dia, kan? Kita omelin, ya kan? Kita marahin sampai suami tertunduk malu. Ya kan? Artinya Bapak Ibu, setiap kita ternyata punya kewajiban yang seringkali kita langgar, kita tidak penuhi. Dan Tuhan ingatkan lewat ayat ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, itu berbicara tentang kewajibanmu kalau sudah kau lakukan. Jangan bangga dulu. Karena Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu apa? Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, ditambah lagi. Ajaran firman Tuhan ini membawa pengaruh besar bagi setiap orang Kristen. Kalau saudara sebagai seorang pegawai, engkau datang lebih awal dan pulang lebih lama, kehadiran saudara di kantor membawa sesuatu yang baik. Pekerjaan yang kau lakukan itu cuma ada 6 poin, dan hari itu sudah saudara kerjakan dengan baik. Tambahkanlah 1, 2, kalau bisa sampai 6 poin lagi gitu ya. Saudaraku, saudara akan cepat naik jabatan. Benar nggak? Gak usah disogok-sogok, gak usah diceritain kepada bos kita. Bos, tahu nggak bos, bekerjanya kan keren, bagus gitu kan. Semua nggak pernah telat tuh, saudara promosi. Gak usah cerita begitu pun, bos sudah tahu. Dia menilai apakah kehadiran pegawai ini mendatangkan kemajuan bagi perusahaan atau tidak. Kalau tidak mendatangkan kemajuan, nggak dipecat aja udah syukur, ya kan? Nah, saudara sebagai pegawai, sebagai karyawan, dimanapun saudara bekerja, saya katakan buat tambah nilai, ada tambahkan nilai di dalam pekerjaan. Kenapa saudara begitu penting di perusahaan ini? Saya lihat Lambat ini seorang pekerja yang luar biasa. Kemarin dia izin, ya, nambah saya kerja malam ke kapal. Saya lihat cara kerjanya luar biasa. Dia bertanggung jawab dan dia dipercaya bosnya. Dimulai dari bersih-bersih biasa saja. 2-3 tahun lagi dia jadi manajer ini. Amin. Karena dia memberikan nilai tambah di kantor. Kalau Lambat tidak ada di kantor, kebingungan semua. Ada sesuatu yang hilang. Ada mutiara yang berharga kok nggak ada di mana. Ya kan?
Artinya apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini sebenarnya bagi kita itu bermanfaat. Kalau engkau mau berprestasi di dalam pekerjaan, gak usah cari muka wajah bosmu. Lakukan tugasmu, tambahkan nilai di situ. Engkau ditemukan jujur, engkau bekerja keras, engkau orang yang kreativitasnya tinggi gitu ya. Saudara yang rapat di kantor, apa yang saudara katakan? Saudara diam-diam gitu ya, ada kasih, oh iya bagus. Saudara disebut tuh follower. Amin? Hanya pengikut. Tapi kalau saudara menyampaikan sesuatu ide, saudara katakan saudaraku, kalau saudara sering membaca Alkitab, pikiran saudara itu menjadi pikiran yang kreatif. Saudara bisa melihat dalam dimensi yang lebih luas. Amin? Saudara akan menjadi orang yang membuat hidup saudara itu menjadi orang hebat. Orang lain akan tercengang-cengang. Ngomongnya berbobot, kata-katanya berisi. Jadi sebagai orang percaya, pertama saudaraku, tambahkan nilai. Artinya jangan puas. Kalau masalah kewajiban pun belum lolos, bagaimana kita menuntut Tuhan memberkati? Ada satu rahasia diberkati. Saudara tahu apa? Berilah maka kamu akan diberi. Seringkali saya ucapkan ini. Berilah maka kau akan diberi. Saudara nggak pernah memberi, nuntut Tuhan memberi kepada saudara. Itu kira-kira adil nggak? Nggak adil. Saudara pelitnya modal, saudara hitung-hitungannya ini gitu kan. Kalau boleh pemasukan terus, pengeluaran tidak ada. Begitu urusan kebutuhan saudara, saudara bisa campur dari orang lain, tapi uang saudara nggak bisa gerak. Ya? Ibu-ibu yang pelit begitu, masuk banyak, keluarnya rem paku. Kalau bisa 1 rupiah jangan keluar. Nggak diajarkan firman Tuhan begitu, saudaraku. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, bangun satu kebiasaan memberi. Semakin kau banyak memberi, semakin banyak kau diberkati. Berilah maka kamu diberi. Nggak ada bilang jangan beri, maka kamu Tuhan akan Tuhan beri. Tenang saja, Tuhan baik. Walaupun kau nggak beri, Tuhan pasti beri. Nggak ada itu ayatnya. Saya mengajarkan jemaat di sini supaya menjadi jemaat yang suka memberi kepada siapa saja, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Oh, luar biasa. Salah satu ibu dulu yang namanya Tante Bot, dia suka memberi kalau digerakkan Tuhan. Pernah saya kos di tempatnya dia, bulan itu saya nggak bisa bayar, ada duit. Kami 2 bareng 2 pagi. Tuhan tolonglah. Padahal saya nggak cerita sama dia. Waktu dia berdoa, Tuhan katakan begini di sebelah itu, bebaskan uang kontrakannya selama dia tinggal di situ. Ya, dia dengan habis doa, Roh Kudus bicara kepada saya tadi. Mulai hari ini, engkau bebas menempati kontrakan itu sampai seberapa lama, sampai kau bosan. Engkau tidak akan bayar uang kontrakan. Saudara tahu? Dia diberkati Tuhan. Tahu nggak jualannya apa? Es kebo. Setiap pagi pakai ember sampan yang gede itu, diisi air gitu kan. Tapi itu pun laris manis. Setiap dikirim ke warung-warung, nggak pernah sisa, saudara. Diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena suka memberi. Anak-anaknya semua kuliah. Dan yang paling rendah itu S1. Yang diberkati Tuhan. Suaminya nggak bekerja, hanya jualan es kebo bisa kuliahin orang. Ya nggak tahu lagi es kebo apa ya. Tapi diberkati Tuhan. Jadi yang lebih hebat lagi, saudaraku, baju yang dia pakai ditawar orang, boleh nggak beli baju yang kau pakai ini? Kan hebat itu kan? Dan harganya 2 kali lipat. Dia bilang, heran, luar biasa, Tuhan baik bagi saya. Baju yang aku pakai pun ditawar orang. Ya, baju di toko-toko sana kan, ayo sampai diskon 50% nggak laku, saudaraku. Tapi baju ini yang dipakai, yang dikenakan ditawar 2 kali lipat. Di matanya orang lain, baju ini seperti mutiara. Amin.
Karena ada seorang ibu suka memberi, di pemandangan Allah dia adalah mutiara, sesuatu yang berharga. Mau saudara menjadi berharga di mata Tuhan? Katakan jangan pelit-pelit, berilah maka kamu akan diberi. Itu artinya saudaraku, mengerjakan yang 1 mil sebagai kewajiban, tambahkan lagi nilai di situ, tambahkan 1 mil. Mengerjakan kewajiban jangan dengan bersungut-sungut. Ini hari apa sih? Hari Rabu lagi. Iya, dua lagi. Kebaktian Jumat lagi. Bosan. Kalau saudara katakan bosan urusan kewajiban, jangan harap saudara menuntut lebih dari Tuhan. Jangan cari peninggian. Amin. Jangan upayakan kerja keras supaya kau naik. Itu pasti sudah Tuhan siapkan tangga-tangganya. Saudara tinggal lihat. Yang penting lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kau mau maju dalam hidupmu, kerjakan kewajibanmu yang 1 mil itu dan tambahkan nilai lagi. Jadi yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita melakukan sesuatu 2 kali lebih baik dari yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masalah memberi, ya, beri dengan ketulusan hati tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Diam-diam aja. Amin. Gak usah orang lain tahu. Hanya biar Tuhan saja yang tahu, saudara. Karena Allah yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi nilai tambah yang mau kita buat dalam hidup kita adalah lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Kalau misalkan sebuah perusahaan memberikan donasi pembangunan gereja gitu kan, maka orang-orang yang ingin tampil namanya, mereka akan ngecek daftar donasi untuk pembangunan gereja GPD Maranatha. Yang pertama Sinergi Pro, Sinergi Pro ya, itu flash musik dibikin namanya. Tapi pernah gak saudaraku melihat daftar donasi nggak ada namanya NN, pernah nggak lihat? Dan nilainya gede saudaraku. Persembahan donasi pembangunan gereja NN 50 juta. Orang dunia berkata ini bodoh ini. Udah gede dikasih, namanya nggak dikenal. Saya percaya, karena dia mengerti firman Tuhan ini. Kalau saudara memberi, tidak perlu diketahui orang lain. Biar Bapa yang di surga yang melihat. Karena yang memberkati saudara, membalas kebaikan saudara itu bukan orang lain, tapi Bapa yang di surga yang tidak terlihat kita itu. Bapa di surga yang tersembunyi itu melihat saudaraku. Dan dia akan balaskan berlipat kali ganda, dan saudara akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau saudara sudah selesai mengerjakan kewajibanmu yang disebut dengan 1 mil itu, tambahkan lagi nilai di mana saudara kasihi musuhmu. Apa kategori musuh bagi saudara? Kalau orang itu melukai, bilang, kalau orang itu menyakiti hati. Kali kita kan mendengar kata-kata yang pedas, ya, itu kalau kata-kata yang pedas itu sampai terluka ke dalam hati, kayak gores cis. Dan saya katakan itu sangat sulit diobati. Tapi kalau kata-katamu itu bagaikan silet mengiris-iris gitu kan, orang akan berkata sampai ke tanah merah pun
aku tidak akan mengampuni. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui pembacaan ini. Kalau kau menambahkan 1 mil, itu artinya saudara harus memiliki kerelaan hati untuk mengampuni musuh. Seperti apa cara penafsiranmu tentang musuh itu masing-masing kan berbeda-beda. Apapun itu, kalau kau anggap dia musuh, ampuni dia. Jadi tidak ada bagi orang Kristen sulit mengampuni, karena Kristus adalah keteladanan bagi kita. Saudara tahu nggak bahwa manusia itu sangat jahat? Ketika manusia itu masih berdosa, belum diampuni Tuhan dosanya, kita ini penjahat dulu. Orang yang hidup di dalam dosa, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya jahat di mata Tuhan. Tetapi saudara kok bisa diterima Tuhan? Amin. Saudara diampuni. Sampai ada Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti buah kermiji, akan putih seperti salju. Walaupun kesalahanmu itu orang lain mungkin berkata tidak bisa diampuni, terlalu besar dosamu, kesalahanmu. Ya, tetapi Yesus berkata, aku buang dosamu itu sampai ke tubir-tubir laut. Tahu nggak tubir-tubir laut? Dasar laut yang paling dalam. Artinya kesalahan kita, dosa kita itu saja sudah Tuhan tidak ingat-ingat lagi, saudara. Kok kita begitu berat mengampuni kesalahan orang? Padahal kesalahan itu nggak seberapa sebenarnya. Jadi kalau saudara mau mengampuni orang lain, langsung bandingkan dengan Yesus yang mengampuni dosa saudara yang begitu berat. Bahkan saudara sendiri berkata, nggak mungkin lah, siapa yang bisa mengampuni dosaku ini? Begitu jahatnya hatiku, begitu liciknya hatiku. Kok ada seseorang yang bisa mengampuni aku? Yaitu Yesus. Jadi kalau saudara mau mengampuni orang lain, bandingkan dengan Yesus yang menerima saudara. Amin. Dan saudara harus teladani apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus mengampuni saudara, saudara juga belajar mengampuni orang yang pernah menyakiti hatimu. Kalau ketemu dengan dia, senyum dulu. Jangan begini. Jangan pasang wajah singa. Kalau saudara ketemu dengan orang yang saudara benci, gitu ya, kira-kira responnya dia apa? Dia kan balas yang sama. Saudara begini, balas begini. Tapi coba saudara senyum. Baru senyum saja, kita kira-kira dia balas apa? Dia pasti senyum kan? Mau kemana Eda? Oh iya, mau kita tahan. Sehingga kita nipu kan? Aku sudah mengasihi dia, aku sudah mengampuni dia. Kalau kau mesti mengampuni dan mengasihi dia, coba berdoa buat dia, Tuhan berkatilah dia, buatlah usahanya maju, buat dia tambah cantik, tambah ganteng, ya, buat dia tambah kaya raya, Tuhan. Sanggup gak berdoa buat orang musuh gitu? Sanggup? Kalau saudara sanggup, itu artinya saudara sudah menambahkan 1 mil lagi. Sesuatu yang berharga, amin. Sesuatu yang berarti, dan di hadapan Allah, saudara orang Kristen yang progres. Banyak orang Kristen masih bermasalah, belum beres masalah pengampunan. Iya, tetangga kami, ya, di sebelah dulu ya, anak-anaknya berantem, Stephen berantem sama anaknya. Jadi ketemu Stephen sama bapaknya. Entah apa lagi bapak ini ngomong ke istri saya, dibalas sama dia. Saya bilang sama istri saya, pernah gak kau doakan? Oh, doain. Dia buka jari dong minta, doakan lagi. Saudaraku, kalau saudara bisa mendoakan musuhmu, maka sedang naik level. Amin. Sedang naik kualitas di hadapan Tuhan. Itu yang bagian-bagian yang perlu kita kerjakan dalam hidup. Kalau saudara menjadi orang baik, banyak orang baik di luar sana, benar enggak? Kalau saudara ramah, sopan, banyak sekali orang sopan, orang ramah di luar. Orang-orang segala macam mengisi dengan kata baik itu ada di luar sana. Tetapi saudara bukan hanya sekedar baik, amin. Tetapi saudara memiliki kualitas yang luar biasa. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini? Kalau kewajibanmu kau sudah kerjakan dengan sukacita tanpa sungut-sungut, maka melanjutkan pekerjaan nilai tambah tadi itu pasti mudah. Coba biasakan mengerjakan segala sesuatu itu dengan sukacita. Pernah nggak para karyawan, pegawai-pegawai mendapatkan tugas dari bos,
Tugas itu berat bagi saudara dan belum pernah mengerjakan itu. Apa yang saudara lakukan? Ekspresimu yang pertama kali seperti apa? Ekspresi mukanya gimana? Gitu kan? Saudara, ini bos saya ini sengaja menyiksa saya, kan gitu kan? Karena saudara diperintahkan mengerjakan sesuatu yang belum saudara bekerjakan. Hanya ada dua tipe. Yang pertama, dia akan mengeluh, merasa sedih, merasa dijolimi, merasa bosnya menekan dia, dan perasaannya seperti ini. Saya katakan mereka tidak akan pernah maju. Tapi ada orang berkata, oh ini kesempatan, sebuah opportunity, sebuah peluang. Saudara, di pihak mana saudaraku? Yang mengeluh, merasa saudara disakiti, atau saudara merasakan, oh ini kesempatan saya membuktikan diri bahwa saya itu bisa. Saudara pilih mana? Saudara berada di posisi mana saudara? Orang yang bisa menambahkan 1 mil lagi setelah kewajibannya, saya katakan, itulah orang yang bisa merespon dengan baik. Ya Pak, saya akan usahakan. Ya, kalau bisa tolong bantu saya Pak, supaya saya bisa mengerjakannya dengan baik. Amin. Dan orang-orang tipe yang seperti ini, coba perhatikan di kantor-kantor. Cepat sekali naik jabatan. Baru 1 tahun menjadi pegawai staf gitu kan, sudah naik level. 1 tahun berikutnya, oh sudah langsung manajer atau minimal kepala bagian, gitu kan? Gajinya staf dengan kepala bagian beda nggak? Staf itu gaji tetapnya ada, tapi fasilitasnya belum ada. Tapi kalau dia sudah masuk namanya kepala bagian, gajinya naik dan juga punya fasilitas, benar nggak? Dan setiap pegawai memimpikan itu. Tapi kadang-kala orang hanya punya keinginan yang lebih besar, pembuktian lemah. Saudara kalau mau maju, niat itu ada, buktikan dengan kerja keras, dengan kerja menambah nilai. Saudara akan menjadi orang yang istimewa. Saudara akan berhasil. Filipi pasal 2. Demikian firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di